jet tempur Sukhoi buatan Rusia melesat di langit Papua rasanya seperti menyaksikan kejadian langka yang tak biasa. Bagi kebanyakan orang, mungkin pemandangan ini dianggap sekadar bagian dari rutinitas latihan militer. Tapi bagi Australia, sekutu lama Amerika Serikat, kehadiran jet itu justru menimbulkan keresahan sekaligus tanda tanya besar. Kenapa pesawat tempur Rusia bisa beroperasi di wilayah timur Indonesia? Ada apa sebenarnya di balik hubungan Indonesia dan Rusia yang mulai bergerak diam-diam? Inilah bagian yang menarik. Kecurigaan Australia sebenarnya memang punya dasar kuat. Di saat banyak negara Asia Tenggara mempererat hubungan dengan Amerika Serikat, Indonesia justru memilih memperdalam kerjasama militernya dengan Rusia. Tapi kalau ada yang mengira Indonesia kini condong ke Rusia, rasanya itu kesimpulan yang terlalu tergesa-gesa. Kenyataannya, Indonesia justru memainkan pendekatan cerdas, membangun kerjasama tanpa mengikat diri ke blok manapun. Tidak sepenuhnya ke barat, tapi juga tidak sepenuhnya ke timur. Meski begitu, hubungan Indonesia dan Rusia memang sulit untuk dilepaskan begitu saja. Harus diakui, selama ini Rusia menjadi alternatif penting dalam pengadaan alutsista canggih, tanpa adanya embel-embel syarat politik yang berlebihan. Kedekatan ini bukan sesuatu yang baru. Sejak era Soekarno, hubungan antara Indonesia dan Rusia, yang saat itu masih bernama Uni Soviet, sudah terjalin erat. Uni Soviet tak hanya memasok senjata, tapi juga membantu membangun infrastruktur militer Indonesia, mulai dari pangkalan udara hingga pelabuhan militer. Semua itu bertujuan memperkuat posisi Indonesia, terutama saat menghadapi konflik seperti perebutan Irian Barat, di mana dalam konflik ini peran Uni Soviet terbilang sangat krusial. Pada masa pembebasan Irian Barat, Uni Soviet berdiri di belakang Indonesia untuk menghadapi Belanda, yang kala itu mendapat dukungan penuh dari NATO dan Amerika Serikat. Sejak akhir tahun 1950-an hingga akhir pemerintahan Soekarno, Uni Soviet menjadi pemasok utama persenjataan Indonesia. Namun, semua berubah pasca tragedi G30S dan jatuhnya Soekarno. Hubungan Indonesia dan Soviet mulai merenggang, apalagi saat Orde Baru di bawah Soeharto lebih berpihak pada Amerika dan dunia Barat. Situasi baru tercipta pada awal tahun 2000-an ketika Amerika memberlakukan embargo militer terhadap Indonesia. Saat itulah hubungan dengan Rusia kembali mencair. Momen-momen penghangatan hubungan ini makin terasa sejak Prabowo Subianto menjabat. Kedua negara kerap melontarkan pujian satu sama lain. Dalam banyak pernyataan tak langsung, Rusia menyebut Indonesia sebagai mitra strategis yang netral dan bisa dipercaya. Bahkan, saat Prabowo memenangkan pemilu, media Rusia sempat membuat headline besar. Prabowo disebut sebagai sosok yang pro-Rusia. Hubungan ini makin erat saat Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia, Denis Manturov, bertemu Prabowo dan menyampaikan dua undangan langsung dari Presiden Vladimir Putin untuk menghadiri Parade Nasional Rusia dan Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg. Sikap Prabowo sendiri sejalan, dalam beberapa kesempatan ia menyebut Rusia sebagai sahabat lama Indonesia sejak zaman Bung Karno. Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada satu kekuatan saja. Saling puji ini bukan sekadar basa-basi diplomatik. Ini bagian dari pesan halus, Rusia ingin mempertahankan pijakannya di Asia Tenggara. Sementara Prabowo ingin menegaskan bahwa Indonesia bebas dari tekanan geopolitik Barat. Pada intinya, baik Indonesia maupun Rusia sama-sama menolak dominasi satu kekuatan dunia. Hal ini juga tercermin dalam sikap mereka terhadap isu Palestina. Di berbagai forum internasional, seperti PBB dan OKI, posisi Indonesia dan Rusia kerap sejalan dalam mendukung perjuangan Palestina. Di balik sorotan media yang lebih sering mengarah ke Amerika Serikat dan China, Indonesia justru diam-diam membangun kerjasama militer yang cukup intensif dengan Rusia. Beberapa latihan gabungan berskala terbatas sudah digelar, menandakan hubungan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu yang paling baru, sekaligus bersejarah, terjadi pada November 2024. Untuk pertama kalinya, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Rusia melaksanakan latihan gabungan di Surabaya dan Laut Jawa. Walaupun skala latihannya kecil, maknanya besar. Ini sinyal kuat bahwa Indonesia tetap membuka ruang kerjasama dengan berbagai kekuatan dunia. Artinya, hubungan pertahanan antara Indonesia dan Rusia bukan sekadar soal jual-beli persenjataan. Ada pertukaran teknologi, pelatihan militer hingga forum dialog tahunan yang rutin dilakukan kedua negara.
Dan yang lebih menarik, meski dunia memberlakukan berbagai sanksi terhadap Rusia, Indonesia tetap menjaga hubungan ini. Bukan karena Indonesia berpihak, tetapi karena Indonesia ingin mempertahankan haknya untuk memilih jalan sendiri. Kalau boleh dirangkum, inilah wajah diplomasi pertahanan Indonesia hari ini. Realistis, terbuka, dan tetap menjaga jarak aman dari pusaran konflik global yang kian panas. Terutama dalam hal alutsista, hubungan Indonesia dan Rusia semakin kuat. Seperti yang sempat kita singgung sebelumnya, Rusia menjadi penyelamat saat Indonesia mengalami masa sulit akibat embargo senjata dari Amerika Serikat. Untuk mengatasi kebutuhan pertahanan, Indonesia pun mengalihkan pilihannya ke persenjataan buatan Rusia. Inilah sebabnya mengapa Indonesia saat ini memiliki 1 skuadron jet tempur Sukhoi dalam armadanya. Kemitraan ini tidak berhenti di situ. Saat Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Indonesia mengambil langkah berani dengan mempererat hubungan dengan Rusia di bidang pertahanan dan teknik militer. Salah satu wujudnya adalah melanjutkan proses pengadaan pesawat tempur Sukhoi Su-35. Begitu Prabowo naik ke kursi presiden, arah kerjasama ini tetap berlanjut. Dalam pertemuan dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia yang dilakukan melalui Menteri Pertahanan Shafri Shamsuddin, kedua negara menyepakati komitmen untuk memperdalam kerjasama pertahanan dan membuka peluang baru dalam berbagai bidang kolaborasi militer. Karena kedekatan inilah, dalam beberapa tahun terakhir mulai beredar isu bahwa Rusia berminat membangun pangkalan militer di wilayah timur Indonesia, termasuk Papua. Rumor ini mulai ramai dibicarakan seiring meningkatnya kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Rusia, dan makin memanas saat kapal-kapal perang Rusia mulai rutin bersandar di pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara. Yang terbaru muncul laporan soal dugaan permintaan Rusia untuk menempatkan pesawat pengebom strategis di pangkalan udara Manuhua Biak, Papua. Isu menyeruak setelah media pertahanan internasional ternama Janes menerbitkan laporan pada April 2025. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Moskow telah mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah Indonesia meminta izin agar pesawat milik Angkatan Dirgantara Rusia bisa beroperasi dari Lanut Manuhua yang saat ini berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisepo. Bahkan dalam headline beritanya disebutkan bahwa Indonesia sedang mempertimbangkan opsi tersebut. Tak butuh waktu lama, Australia pun langsung bereaksi keras. Merasa terganggu dengan potensi kehadiran militer Rusia di dekat wilayahnya, Australia segera meminta klarifikasi resmi dari pemerintah Indonesia. Menanggapi hal ini, Kementerian Pertahanan RI dengan tegas membantah adanya rencana tersebut. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menegaskan bahwa laporan itu tidak benar dan tidak pernah ada pembicaraan strategis tentang pangkalan militer dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025. Namun, apakah sepenuhnya mustahil bagi Rusia membangun pangkalan di Indonesia? Jawabannya, tidak juga. Jika menilik catatan sejarah, Rusia pernah mengoperasikan 2 pesawat pembom Tu-95 dari Biak pada tahun 2017 dalam misi pengumpulan intelijen. Artinya, skenario penggunaan Biak sebagai pangkalan militer memang pernah terjadi dan bukan tidak mungkin bisa terulang di masa depan. Namun, kalau skenario ini benar-benar terjadi, besar kemungkinan Indonesia akan menghadapi tekanan berat dari luar, terutama dari Amerika Serikat dan sekutunya seperti Australia. Sejak Rusia menginvasi Ukraina, negara-negara Barat memperlakukan sanksi ketat di berbagai sektor termasuk pertahanan. Indonesia pun tak luput dari dampaknya. Salah satu contoh paling nyata adalah batalnya pembelian jet tempur Su-35 yang akhirnya dibatalkan karena ancaman sanksi di bawah Undang-Undang CAATSA yang diberlakukan oleh Amerika. Australia sebagai tetangga terdekat juga menunjukkan kekhawatirannya. Mereka memandang peningkatan aktivitas Rusia di kawasan Pasifik, apalagi di sekitar Papua, sebagai ancaman yang serius. Tekanan diplomatik pun langsung bergerak, baik melalui jalur resmi maupun lewat diplomasi senyap di balik layar. Tapi di balik semua tekanan dan ancaman sanksi itu, justru terbuka peluang emas yang kini sedang dijajaki secara hati-hati. Kerjasama maritim dan pengembangan industri pertahanan antara Indonesia dan Rusia. Harus diakui, Rusia punya keunggulan dalam teknologi kapal selam, rudal, hingga sistem pertahanan udara mutakhir. Sementara itu, Indonesia melalui PT PAL dan berbagai industri pertahanan BUMN sedang mencari mitra kuat untuk mempercepat kemandirian alutsistanya.
Di tingkat yang lebih strategis, Rusia juga telah menyatakan minat untuk mempererat kerjasama di bidang keamanan maritim, khususnya di kawasan timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Pasifik Selatan, sebuah wilayah yang kini makin banyak diperebutkan oleh kekuatan besar dunia. Artinya Indonesia perlu memainkan strateginya dengan sangat cermat, membina hubungan dengan Rusia tanpa kehilangan kelincahan untuk bermanuver di tengah pertarungan dua kutub kekuatan global.